Guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 398 ya guys ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler-spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, serta ingin melihat pertempuran yang akan segera terjadi antara pasukan elit kerajaan Ryu dan dua limit Doulo Sekte Roh Suci, Juzi terlihat mondar-mandir di dalam tenda komandan, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Saat ini armor besinya menghilang. Dia hanya menggunakan gaun resmi layaknya berada di istana kerajaan. Pada saat ini juga, surat dari Sutianran akhirnya sampai kepadanya. Sutianran memberikan peringatan keras kepadanya atas kekacauan internal antara Sekte Roh Suci dan pasukan elit. Namun Sutianran tidak menyebutkan hukuman apapun, hanya mengatakan kalau Juzi akan dihukum setelah selesai menaklukkan kerajaan Doling dan kerajaan Singlo. Meskipun setiap komandan beranggapan Sutianran sedang melindungi Juzi, namun bagi Juzi, Sutianran justru melemahkan posisinya. Pasalnya jika Sekte Roh Suci mengetahui dekrit Sutianran kepada Juzi, hal itu pasti akan memancing kemarahan, di mana dengan status Juzi sebagai komandan pasukan elit, Sutianran justru tidak menyebutkan hukuman atas tindakan pasukan elit yang telah membantai anggota Sekte Roh Suci. Tidak sampai di sini, dengan adanya legiun pasukan elit penjaga kekaisaran di kota Radian, Sutianran tidaklah gentar kepada Sekte Roh Suci. Bahkan dengan kemajuan teknologi dan formasi jiwa kota Radian, seorang limit Dolo sekalipun tidak akan bisa menghancurkannya. Sehingga kemarahan Sekte Roh Suci pasti akan dilampiaskan kepada Juzi dan sisa pasukannya di wilayah kerajaan Tianhuan. Pada saat yang sama, hal semacam ini merupakan rencana licik Sutianran, di mana Sutianran tidaklah menyukai Sekte Roh Suci. Oleh sebab itu, dengan adanya pertempuran seperti ini dengan Juzi sebagai kambing hitam, maka secara tidak langsung bisa semakin melemahkan Sekte Roh Suci. Pada dasarnya, Kekaisaran Ryu telah menunjukkan keunggulan absolut di seluruh benua. Hal ini juga menandakan kalau Sekte Roh Suci bisa segera disingkirkan hingga tidak tersisa lagi di benua ini. Setidaknya, hal itu juga merupakan keinginan yang selama ini diharapkan oleh seluruh penduduk dan pejabat Kerajaan Ryu. Sutianran hanya akan menjadi pengamat. Dia jelas menyadari harus berdiri di sisi Juzi dan bukan di sisi Sekte Roh Suci. Juzi memiliki banyak dukungan dan sangat jenius, sedangkan Sekte Roh Suci tidak lagi perlu diperhitungkan. Dengan adanya fakta pasukan menyerang Sekte Roh Suci, maka Sekte Roh Suci bisa dianggap telah dikucilkan oleh Kerajaan Ryu. Mereka tidak akan bisa kembali berjaya seperti sebelumnya, di mana hal ini sama seperti Jing Hongchen. Tugas Sekte Roh Suci telah dianggap selesai melayani Sutianran. Kesalahan terbesar Sekte Roh Suci adalah kesombongan. Mereka percaya bahwa Kerajaan Ryu tidak akan bisa menghadapi Akademi Shrek tanpa mereka. Hal ini juga sama seperti kesombongan tiga kerajaan asli di masa lalu. Mereka memandang rendah kekuatan Alatro. Namun semuanya saat ini telah berbalik total. Sutianran dan Kekaisaran Ryu telah menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa Alatro dapat membantu mereka mendominasi seluruh benua. Setelah fakta ini ditetapkan, maka Sekte Roh Suci menjadi tidak berguna. Selain itu juga, Sekte Roh Suci telah menimbulkan banyak murka. Dengan menyingkirkan mereka,
maka semua orang akan melihat kebaikan kerajaan Ryo. Pasalnya tujuan utama Su Tianran memerintah seluruh benua dengan cara yang benar, bukan dengan cara jahat layaknya sekte tersebut. Inilah sebabnya Su Tianran mendapatkan kesempatan setelah masalah internal terbentuk. Dia bisa membiarkan Juzi menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan namanya. Namun di sisi yang berbeda, Su Tianran sendiri masih memikirkan keselamatan Juzi. Mau bagaimanapun, Juzi dia anggap sebagai orang paling setia di antara semua bawahannya. Su Tianran bahkan pernah berjanji kepada rakyatnya kalau Juzi sampai meninggal, dia tidak akan menikah dengan wanita manapun. Pasalnya dengan adanya putra mahkota, maka posisinya sebagai kaisar juga tidak akan tergoyahkan. Senyum dingin di wajah Juzi melebar. Dia benar-benar mampu membaca situasi sesuai dengan rencana Su Tianran. Namun kebencian di hatinya kepada Su Tianran menjadi semakin besar. Dia sudah lama menyadari hanya dijadikan boneka oleh suaminya. Setelah memikirkan Su Tianran, Juzi tiba-tiba saja memikirkan Wu Yuhao. Dia mengetahui Tang Wutong terluka parah oleh Zhong Liwu, serta bertanya-tanya apakah Yu Hao berhasil menyembuhkan kekasihnya. Ketika dia memikirkan Hu Yuhao, dinginnya hati Juzi berubah menjadi kekhawatiran. Meskipun dia sadar Yu Hao adalah ancaman terbesarnya di masa depan, Juzi masih tidak bisa tidak memikirkannya. Jika dia harus kehilangan seseorang di masa depan, Juzi sangat berharap hal itu akan terjadi kepada Hu Yuhao. Pasalnya kehilangan seseorang yang dicintai kadang menjadi jalan untuk menemukan kebahagiaan. Nah, dengerin tuh guys kata Juzi. Terkadang kita harus kehilangan cinta yang tidak bisa kita gapai. Bisa jadi melepaskan merupakan jalan menuju kebahagiaan. Waduh. Setelah 2 jam pikiran-pikiran muncul di kepalanya, Juzi kembali duduk di kursi komandan dengan wajah lesu. Setelah dia rela mengambil konsekuensi demi melindungi pasukan, reputasi Juzi menjadi semakin tinggi di dalam pasukan elit. Semua jenderal mengagumi dan menghormatinya. Selain menegur Juzi dari dekrit alias surat yang dikirimkan, Su Tianran juga telah menginstruksikan untuk melanjutkan serangannya sampai mereka menguasai seluruh benua. Persediaan akan dikirim. Mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh sekte Roh Suci, Su Tianran tidak menyebutkan satu kata pun. Isi surat seperti ini membuat pandangan Juzi berubah dingin. Dia beranggapan kesombongan Su Tianran hanya akan membuatnya hancur. Juzi bahkan menegaskan Su Tianran hanya memiliki waktu 3-4 tahun untuk hidup. Jika dirinya tidak mati, maka Su Tianran yang akan hancur. Ketika dia berpikir sampai di sini, Juzi terlihat tersenyum sangat dingin. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bahkan meremas surat dari Su Tianran, seolah-olah sedang meremas wajah suaminya sendiri. Pada saat ini, Juzi tiba-tiba dikejutkan mendengar sebuah suara ledakan, membuatnya tersentak dan tanpa sadar menggunakan alat roh pelindung dan segera bergegas keluar untuk melihatnya. Begitu dia keluar dari tenda, dia segera melihat langit yang terang benderang. Di puncak gunung yang mengelilingi lembah gunung, 4 formasi jiwa telah sepenuhnya melepaskan pertahanan terhubung. Hanya saja, cahaya dari pelindung terlihat jauh lebih redup. Banyak bebatuan jatuh dari sisi pertahanan, tapi untungnya tidak banyak penjaga yang bertugas tewas oleh insiden tersebut. Seluruh master alat roh tingkat tinggi segera berkumpul di sekitar Juzi dengan wajah serius. Sementara Juzi justru menunjukkan senyum menghina. Dia telah menebak Yesi Sui alias Dolo Dewa Kematian pasti akan datang. Tapi dia tidak menyangka Yesi Sui bertindak bodoh dan mencoba menghancurkan alat roh pertahanan terhubung. Di saat salah satu komandan meminta Juzi untuk tidak berpuas diri, serta beranggapan Yesi Sui merupakan orang terkuat di dalam kekaisaran, sosok merah gelap melayang di langit. Di belakangnya ada sebuah sosok boneka dewa kematian yang merupakan bentuk roh pelindungnya. Bahkan dia juga membawa alat roh menara dewa kematian.
Dengan suara dingin, Ye Sisui meminta Juzi untuk menyerahkan semua pengkhianat yang telah membunuh anggota sekte Roh Suci. Setelah itu dirinya akan pergi. Bahkan Juzi akan tetap hidup sebagai komandan. Tapi jika menolak, dia akan menghabisi seluruh orang di tempat ini, merubah pasukan elit menjadi lautan darah. Menanggapi hal tersebut, Juzi berpura-pura tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Dia menegaskan, di tempat ini hanya ada pasukan setianya dan tidak ada pembunuh. Bahkan sebagai orang tertinggi di Aula Suci dan merupakan pemimpin sekte Roh Suci, Ye Sisui telah berani menyerang dan membunuh pasukannya. Sehingga masalah ini tidaklah sederhana. Pasalnya dengan adanya alat roh formasi jiwa yang terhubung, apakah Ye Sisui beranggapan mereka tidak berani melawannya? Ye Sisui meraung marah, suaranya bergema membuat seluruh lembah gunung bergetar. Bola cahaya merah terbentuk di bagian atas menara dewa kematiannya. Meskipun Ye Sisui tidak memiliki deteksi spiritual seperti Huo Yuhao, kekuatan spiritualnya masih pada standarnya. Dia masih bisa menggunakannya untuk menemukan Juzi. Pada saat yang sama, 8 sinar cahaya dari alat roh terhubung di dalam lembah terbentuk tepat di hadapan Ye Sisui, menimbulkan cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan seolah-olah merobek ruang di sekitar lembah. Namun belum sempat serangan cahaya putih mengenai Ye Sisui, raungan naga bernada rendah terdengar. Sosok naga hitam luar biasa gede Edun muncul dan melepaskan nafas naga untuk memblokir serangan alat roh terhubung. Saat napas naga dan sinar cahaya putih berbenturan, celah spasial yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam napas hitam. Meskipun dipaksa kembali oleh sinar cahaya putih, sinar cahaya juga dengan cepat melemah. Ekspresi Juzi seketika berubah. Dia bergumam dan tidak menyangka Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao juga ada di tempat ini. Tabrakan mengerikan di udara menghasilkan percikan api yang menyilaukan, hanya menghilang setelah sinar cahaya putih benar-benar menghilang, benar-benar dipaksa mundur oleh Long Xiaoyao. Komandan Legiun yang melepaskan serangan menjadi pucat. Mereka tidak mengira serangan terhubung dari 8 formasi jiwa akan dilawan oleh kekuatan seorang Mastro Tunggal. Hal ini sudah melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Namun kejadian barusan hanya awal dari serangan mereka. 4 sinar lainnya ditembakkan ke arah Ye Sisui. Keempat sinar cahaya ini berasal dari 4 sisi puncak lembah. Mereka dilepaskan oleh 4 legiun Master Alat Roh Elit. Meskipun serangan terhubung dari Legiun Master Alat Roh Elit tidak bisa dibandingkan dengan serangan sebelumnya, tetapi setiap sinar cahaya masih memiliki setengah kekuatan dari sinar cahaya sebelumnya. Bahkan ketika 4 sinar cahaya ditambahkan, langit juga mengalami perubahan. Pasalnya baik serangan ataupun pertahanan terhubung, mereka merupakan kekuatan terbesar seorang Master Alat Roh. Hal ini juga menjadi alasan kenapa sebelumnya Juzi menghina alias mencemooh Ye Sisui ingin menyerang legiun elitnya secara langsung. Pasalnya tindakan seperti itu yang dilakukan Ye Sisui bukanlah hal bijak, bahkan meski dia adalah seorang limit Doulo. Di bawah pertahanan dan serangan terhubung, Ye Sisui tidak mungkin bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Tentu saja, semuanya juga berkaitan dengan alat roh pengintai udara. Terlepas dari kemampuan khusus Huo Yuhao, Feng Hao Dolo biasa ataupun limit Dolo tidak akan bisa bersembunyi dari deteksi alat roh pengintai. Tidak berselang lama, sinar cahaya merah dari alat roh dewa kematian dilepaskan ke arah Juzi. Keempat legiun elit yang sebelumnya melepaskan serangan, kini dengan panik mengerahkan kembali barisan untuk mengerahkan alat roh pertahanan terhubung. Ye Sisui sangat pandai memanfaatkan peluang. Dia tidak peduli dengan 4 sinar cahaya yang menuju ke arahnya. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan untuk segera menyerang Juzi. Long Xiaoyao mulai berputar di atas langit saat dia menghembuskan nafas demi nafas. Dia mengusir 4 sinar cahaya. Namun setelah diperiksa lebih dekat, arus udara hitam di sekitar tubuhnya jelas menjadi lebih lemah. Sementara cahaya merah dengan gila membombardir alat roh pertahanan,
Mau bagaimanapun dengan status Alatro Dewa Kematian yang memiliki kekuatan serangan terkuat di dunia, penghalang terhubung tidaklah ada artinya, mampu dihancurkan dalam waktu singkat, serta cahaya merah turun seperti hujan ke arah Juzi. Pada saat ini, tubuh Juzi membeku dan diselimuti ketakutan. Dia tidak bisa menghindar meskipun dia ingin melakukannya. Hal ini merupakan efek mengerikan dari Alatro yang mendekati level 10. Namun untungnya saja, garis pertahanan kedua langsung diaktifkan. 8 formasi jiwa di dalam lembah gunung bersinar secara bersamaan, melindungi permaisuri Dewi Perang Juzi. Saat cahaya merah darah dan putih murni dari Alatro terhubung bertabrakan, sebuah cahaya menyilaukan langsung terbentuk, seolah-olah garis cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Namun bukannya menghilang, melainkan berubah menjadi roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka secara gila merusak barrier penghalang. Bukan tanpa alasan, Alatro Dewa Kematian sangat menakutkan. Setiap cahaya yang dilepaskan membakar ribuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dari situlah asal kekuatan menakutkan. Terlebih lagi bukan hanya berisi kekuatan jiwa, tetapi juga mengandung kekuatan spiritual. Pada saat berikutnya, 10 Master Alatro level 9 segera menyatukan kekuatan dan memperkuat barrier pelindung, sehingga mampu memperkuat pertahanan dan mengusir ribuan jiwa dari Alatro Dewa Kematian. Meskipun bentrokan barusan tidak melukai banyak pasukan, tapi mereka masih merasakan jiwa mereka bergetar. Wajah mereka pucat ketakutan. Bahkan tidak banyak orang bergumam, apakah Dolo Dewa Kematian benar-benar sangat kuat. Hal ini juga menjadi pertama kalinya bagi Juzi menghadapi Yesisui. Penilaiannya terhadap Dolo Dewa Kematian sudah sangat tinggi di masa lalu. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa penilaiannya mungkin cacat. Yesisui pada dasarnya bukan hanya seorang limit Dolo. Dia juga seorang Master Alatro level 9 puncak. Bahkan Alatro Dewa Kematiannya merupakan salah satu Alatro terkuat di benua saat ini. Lebih jauhnya lagi, Yesisui merupakan Master Roh Jahat. Ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan ofensif yang dia tunjukkan berada di luar imajinasi semua orang. Dia bahkan tidak membela diri. Dia menuangkan kekuatan limit Dolo ke pagoda Dewa Kematiannya. Seiring dengan kekuatan balas dendam di pagoda Dewa Kematiannya, dia berhasil melawan 10 Legion Master Elite dengan kekuatan individunya, sehingga menunjukkan betapa menakutkannya Yesisui. Tidak hanya itu, Long Xiaoyao juga mengejutkan semua orang. Meskipun Yesisui gagal menembus formasi defensif dan 12 formasi jiwa, namun Long Xiaoyao dengan gila telah membantu Yesisui melawan serangan Alatro terhubung dengan kekuatannya sendiri, sehingga membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Long Xiaoyao manusia? Bisakah manusia menahan serangan seperti itu yang bahkan bisa menghancurkan seluruh kota? Terlebih lagi, Ditian saja saat itu harus mundur dari lokasi baku hantam ketika dia diserang oleh Alatro terhubung. Jadi apakah Long Xiaoyao lebih kuat dari Dewa Binatang Roh? Sementara kebingungan melanda area baku hantam, di sisi kejauhan terlihat dua sosok sedang mengamati dengan sangat tenang. Tetapi wajah mereka menjadi sangat serius. Mereka adalah Tang Wutong dan Yu Hao. Bahkan setelah menyaksikan kejadian barusan dan dirasa memiliki kesempatan, Tang Wutong segera bertanya kepada kekasihnya apakah mereka akan bertindak. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler hari Senin sore ya guys ya. Jangan marah ya, pasti dilanjutin kok. Wadidaw, dua limit Dolo Sekte Roh Suci benar-benar ngamuk ya guys ya. Mereka berdua membombardir pasukan elit yang dikomandanin sama Juzi. Ya walaupun cuma berdua, dengan status mereka sebagai limit Dolo, mereka jelas menjadi ancaman besar bagi Juzi. Nah, gimana sih nanti ending baku hantamnya? Kita bahasnya di spoiler berikutnya ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you
and bye-bye. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.